Halo, halo. Apa kabar? Selamat datang kembali dalam program Off the Record bersama kami. Saya Hersu Bono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes, Kita ada kita isu apa nih Mas Serso? banyak kalau isu itu ya. Dan isunya sebenarnya sangat menarik, tapi sebenarnya benang Mm-mm, merahnya satu. Saya sendiri sebenarnya mhm, selalu mhm, mencoba menghindari soal kan kita terlampau banyak ngomongin Pak Jokowi gitu kayaknya kok nggak ada mhm. urusan lain negara ini kayak urusannya Jokowi aja. Tapi mau nggak mau kita mesti menghindari ternyata kemana-mana larinya ketemunya si itu juga gitu loh ternyata gitu itu jadi Aneh ya, hidup ini "Heeh, kok jadi begitu Mas? Segala macam persoalan akhirnya masuknya ke sana gitu. iya Jadi segala macam lah, karena iya memang jejaknya, warisannya itu memang amburadul banget sih Mas Serso. Iya, iya. Dan satu hal misalnya kita sebut ya kemarin kita bahas soal Pak Yusuf Kalla yang Mbak Agi ya. Itu Mhm, ternyata kan kemudian setelah kita telusuri ternyata ya larinya ke situ lagi gitu Jogi. Jadi gara-gara ijazah kan gitu semuanya. Loh, kok betul. jadi dibawa kemana-mana Mhm, ya soal ijazah ini bahkan kemudian gara-gara ijazah itu kok sampai rela mengorbankan ini ya terjadi kita mengadu domba antar umat beragama dan sebagainya kan begitu ya. Untungnya dalam kasusnya Pak Yusuf Kalla itu saya lihat satu netizen kita mhm, juga masih kebanyakan waras dan untung ini pun mhm. juga karena banyak sekali terutama tokoh-tokoh agama dari terutama dari kalangan Kristiani, saudara-saudara Kristiani yang juga sadar berbahaya juga nih lihatnya begitu kan. Ya Mbak Iya, Agi, ngeri. bahaya Mereka ya. melihatnya ngeri Mas Serso, Ngeri dan betul. mereka sendiri yang Mhm, banyak kebetulan langsung terlibat dengan Pak Yusuf Kala di Ambon gitu. Jadi mereka tahu betapa betul. upaya Pak Yusuf Kala itu luar biasa dalam mempertahankan itu dan memang apa yang ini kan persoalannya Pak Yusuf Kala mungkin karena memang targetnya Pak Yusuf Kala nggak ngomongin teologi ya Mbak Agi yang ngomongin soal Mhm. soal sebagai strategi perdamaian jadi Sejarah salah ya sebetulnya. ya Ya, salah iya. dikit menggunakan Mhm. terminologi soal mati syahid yang memang dalam Iya. umat Islam nggak Mhm. dikenal soal itu mereka mengenalnya istilah martir martir itu bukan juga korban bukan orang yang membunuh orang di perperangan justru orang yang mengorbankan untuk agamanya begitu loh jadi tapi sebenarnya Mhm. kemudian para pendeta-pendeta itu kan menyadari soal itu, gitu ya Mbak Agi ya. Dan kemudian mereka juga, ini pasti mainan siapa ini? Nah ini alhamdulillah seperti itu Mhm. dan umat Islam juga nggak terpancing soal itu. Yang terbaru Betul. saya lihat ini sekarang mulai juga diutak-atik utangnya Pak Yusuf Kalla gitu ya. Kayaknya mungkin mental ya kemarin ya. Saya kira polisi nggak akan Mental ya, itu. ya nggak Betul. akan kalau polisi juga memproses Pak Yusuf Kalla itu, nah itu bisa jadi serius. Polisi pasti juga akan bisa dituduh menjadi dia ikut memanaskan situasi. Tapi kelihatannya polisi Mhm. nggak responnya nggak seperti itu. Jadi sekarang Pasti sangat isunya, hati-hati. ya ya, Betul. bukan hanya hati-hati, mereka juga melihat ini ngaco aja nih, Ini Pak. ngaco. Ya Begitu gitu. laporannya ngaco. Iya. Gitu. Mhm. Nah terus ternyata sekarang utangnya Pak Yusuf Kalla yang mulai di apa di ongkreh-ongkreh kalau orang Jawa apa sih dibongkar-bongkar begitu ya Mbak. Diaduk-aduk. Mhm. Ya, ya kita Diobok-obok. ya aduk-aduk sampah lah ini ya gitu. Ya Mhm. oke tapi nggak apa-apa kita mari kita bahas soal itu kan. Mhm. Tapi seperti kita ketahui namanya apa namanya pengusaha itu jarang yang nggak punya utang sih ya. Coba cari deh. Zaman Betul. itu nggak punya utang. Pak Mhm. Prabowo dulu aja ngaku waktu zamannya Pak Jokowi dia tapi nah, beda tadi kasusnya Mhm. Pak Prabowo dia kesulitan mau dapetin utang katanya dulu gitu ya Betul. ada Mhm. proyek-proyek Mhm. yang dia sudah beberapa bank himbara banknya pemerintah itu setuju mendanai proyek itu tiba-tiba batal begitu saja kan memang seperti itu realitasnya nah kelihatannya mungkin mau Mhm. targetnya seperti itu diadu Pak Yusuf Kalla ini supaya dia juga di bank utang-utangnya dipersoalkan kira-kira mungkin begitu ya kalau saya menduga mudah-mudahan saya nggak terlalu overthinking ini gitu. Iya, masalahnya dari bank-bank itu sendiri dalam laporan keuangannya juga tidak ada menyebutkan bahwa ada utang mandek begitu kan? Hmm. Bahwa Ya, ya. ada Utang itu yang paling penting ya. Utang itu yang paling penting adalah NPL nggak jadi NPL jadi non performing loans gitu NPL ya. Ya, yang loan, ya. yang tidak bisa nggak macet itu yang jadi masalah kan seperti itu. Tapi kalau utangnya, tapi kita nggak ngomongin bahwa utang itu bagus ya. Tapi sebaiknya kalau kita yang nggak bukan pebisnis jangan utang lah gitu. Selain riba itu juga bikin Mhm. sakit kepala gitu. Ini kan Nah, dalam rangka, hmm. tapi ini kan dalam rangka korporasi, Mas Ersu, Iya, iya, iya. bukan. Hmm. Kalau kita lihatlah seperti misalnya Bakri Group. Hmm, Tidak semua perusahaan bakri kemudian punya keluarga bakri, misalnya Pak Ical, Pak hmm, Nirwan, dan hmm, sebagainya yang kemudian share-nya itu di atas 50%. hmm, Banyak juga di antara perusahaan dalam bakri itu yang mereka share-nya itu di bawah 20%, hanya hmm, belasan persen, tapi hmm, masih masuk dalam bakri group juga. hmm, Begitu juga dengan Kala Group gitu. Jadi hmm. belum tentu dia itu mayoritas di situ. Jadi Dan ini adalah utangnya utang nggak bisa korporasi.
nggak bisa dinisbahkan ke jadi pribadi dong gitu jadinya ya Mbak Agi ya. Ya jelas nggak bisa Mas Hersu, utang 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 perusahaan, utang Ya. grup itu Mm-mm. dimiliki oleh banyak gitu, banyak Oh, sekali. kalau kalau utang eh, kita? Kalau utang kita ya utang kita sendiri, Oh gitu. utang suami atau utang istri kita ya masuk juga ke dalam utang kita gitu ya, karena Utang kita tetangga ini yang kan nggak masuk ya grup kita keluarga. ya Iya, kalau kalau tetangga tetangga ya baru nggak dimasukin masuk. keterlaluan. Oke, Mm-mm. mari kita bicarakan fenomena itu ya. Tapi saya kira kita tarik persoalannya lebih luas dan tadi itu yang saya bilang mestinya kita nggak perlu ngomongin soal itu yang kaitannya dengan Pak Jokowi. Tapi ternyata kok kemudian ujung-ujungnya ke situ juga karena memang Betul. kasusnya Pak Yusuf Kala itu sulit untuk tidak menghubungkan itu karena kan peristiwa tanggal 8. Sebenarnya tanggal 7 pengacaranya Mm-mm. Pak Yusuf Kala datang ke Barreskrim melaporkan Rismon Hasihola'n Sianipar dan kemudian kedua ada beberapa YouTuber yang memotong-motong ya bukan yang memotong-motong yang menyebut Pak Yusuf Kala itu mendagri Katakanlah 5 Ade miliar Armando lah di ya Cokro TV ya yang ada kita 5 tahu miliar itu ya aliansinya ya kemana, ya, betul. ya. Dan Pak Yusuf Kala kan Mhm. kemudian tanggal 8-nya melaporkan ke Mabes Polri juga datang juga sendiri. Nah, tanggal 12-nya jadi 4 hari berselang kemudian dia dilaporkan balik kan gitu dan yang dilaporkan balik ceramah di mana di eh, UGM. Masjid UGM mungkin gitu. Dan saya seperti biasa ini penting juga ini narasi ini sedikit saya ulang-ulang saya nggak pernah bosan karena masih banyak orang yang termasuk teman kita sendiri yang kerjaannya menyebar hoax juga. Setiap kali dapat info apapun di grup WA dia tanpa klarifikasi langsung sebar ke sana sini. Kelihatannya ini dia apa FOMO ya ini terjangkit FOMO ya Mbak ya di apa ya FOMO Mhm, itu fear, mhm. takut kalau dia nggak dianggap update lah begitu kira-kira gitu ya. Iya. Nah, nah kalau Mhm. saya cek kemudian saya tonton itu kapannya kontennya Pak Yusuf Kala ceramahnya di masjid sana masjid UGM seperti sarannya jaga takmirnya sarannya juru bicara Pak Yusuf Kala ternyata nggak begitu konteksnya kan gitu loh ya. Dan itu bahkan dikatakan oleh para pendeta, Mas Hersu. Jadi ini Iya. Pak Yusuf Kala mendapatkan dukungan banyak pendeta. Saya Hmm, ambil saja misalnya 3 pendeta, padahal lebih banyak dari itu. hmm, Narasi-narasi yang walaupun itu hanya berupa komentar, ada juga yang kemudian membuat status. hmm, Itu banyak, Mas Hersu. hmm, Kita ambil misalnya yang pendeta yang kemarin kita sudah sebutkan, yaitu Pak Profesor Dr. John Chris Ruhulesin, MSI. Ini mantan rektor dari Universitas Kristen Maluku Indonesia, hmm. UKIM ya. Ya, dan Dan dia ketua kemudian sinode juga ya kalau nggak salah ya pendeta ya. iya, dia ketua sinode juga, entah Hmm, masih menjabat atau tidak. Yang jelas dia adalah tokoh Kristen di hmm, Maluku dan di Ambon begitu. hmm, hmm, Dan dia ini adalah juga salah satu penanda tangan dalam perjanjian damai hmm, hmm, yang di apa namanya di Ambon, Mas Irsu. hmm, hmm, Jadi dia sangat mengenal Pak Yusuf Kala karena Pak Yusuf Kala ketika itu yang mendamaikan antara hmm, kelompok Muslim dan kelompok Kristen yang bentrok di sana. hmm, Jadi dia tahu betul apa yang ada di sana dan dia juga terkejut. Mengapa ini kok jadi dipotong-potong seperti itu dan kemudian dibawa ke SARA hmm, seolah-olah Pak Yusuf Kala ini menista gitu hmm, dengan hmm, istilah syahid atau jihadnya itu begitu. Yang kemudian hanya diambil sepotong diksi itu yang dianggap sebagai menista apa hoax karena di dalam agama Kristen tidak ada istilah syahid hmm, atau jihad begitu. Iya, tapi dan ini menjadi banyak lelucon juga di media sosial sebetulnya hmm, karena oh oke kalau orang teman-teman Kristen sendiri mereka yang tertawa gitu kan. hmm, Iya, mungkin syahid itu tidak ada, tapi kami ini di Kristen ini susah mendapatkan apa namanya? Mendapatkan kalimat yang tepat kalau seandainya terkejut atau heran kemudian astagfirullah begitu itu hmm, apa? Jadi kami ini ya, ya. menggunakan terkejut kami itu secara spontan astagfirullah. Terus ada juga mengatakan, loh iya teman saya itu agamanya Kristen. Setiap kalau dia kaget dia langsung teriak Allahu Akbar begitu. Dan kemudian juga sangat biasa kalau Iya. di WA Hmm, WA itu hmm. mereka mendapati apa namanya berita yang menggembirakan mereka juga langsung ya spontan Alhamdulillah mengucapkan gitu ya. Alhamdulillah Iya, gitu. Yang insya ada yang Allah. meninggal Kalau juga ditanyain gitu ya, kamu bisa nggak? Insya Allah katanya. Ya sudahlah, masa dia dianggap menistakan dia Islam juga gitu ya. mereka lebih sering Hmm, ngomong insya Allah daripada saya. Saya juga hmm, punya hmm, teman yang seperti itu. hmm. Insya Allah lah, insya Ya, Allah gitu. padahal insya Allah itu kita kalau insya Allah itu harus pasti loh ya kan. Jadi di Indonesia kan orang insya Iya, Allah itu untuk menyatakan antara bahwa iya dia dan tidak masih ada ragu nggak datang, malah begitu nggak ya. datang. Kalau tanya nggak datang, insya Allah nggak boleh.
insya Allah itu kan artinya Allah Allah Mengusahakan dengan sangat, ya iya, mengizinkan kita baru jalan gitu loh ya. Tapi udahlah itu jadi betul, di Indonesia ini kan negara yang sangat plural begitu ya, dan hubungan kita selama ini antar umat beragama itu asik aja gitu, kayak gitu-gitulah. Soal soal ubudiyah, soal ibadah beda urusannya gitu ya. Tapi soal muamalah ya kita harus hubungannya dengan baik. Jangan dong di gara-gara betul. gara-gara soal ijazah, gara-gara itu terus kemudian ini dibawa-bawa sampai ke Dibawa-bawa tetangga. ini jahat sekali Mas Hersus. Sebenarnya Bahaya. jahat sekali membawa ini ke arah agama. Apalagi kemudian yang tidak setuju atau menganggap ini apa ya sebagai kejahatan begitu karena akan menyeret-nyeret menjadi isu SARA itu juga para pendeta sendiri. Seperti misalnya itu tadi yang saya sebutkan pendeta Profesor Dr. John Chris Ruhulesin MSI, begitu juga pendeta Rudipan. Nah, pendeta Rudipan ini juga bahkan kita bisa lihat di kanal apa ya, Opini Alvin kalau tidak salah ya, yang kemudian ini eh, eh, beritanya begitu dibuat narasinya dan kemudian menjadi berita yang cukup viral begitu. Jadi Pendeta Rudipan ini membela Yusuf Kala dan membongkar narasi video ceramah begitu yang dipotong-potong itu, Mas Hersu. Dia mengatakan orang jadi tidak bisa membedakan mana penjelasan historis dan mana pandangan teologis. Karena yang disebutkan oleh Pak Yusuf Kala adalah penjelasan historis. Dia sebagai pelaku sejarah di situ begitu. Dia mengatakan JK berbicara bukan dalam ruang teologi sempit, melainkan dalam konteks pengalaman nyata dalam meredam konflik berdarah di Ambon dan Poso, menceritakan pengalamannya dan di kalimat-kalimat berikutnya dalam ceramah sepanjang 43 menit tersebut kan JK mengatakan bahwa pandangan seperti itu baik di agama Islam maupun di agama Kristen, Salah. yaitu bahwa kalau membunuh orang lain itu artinya kita kita pasti akan masuk surga, itu pandangan yang salah dalam kedua agama tersebut begitu. Bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang orang masuk neraka. Terkejut ya. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Dan Pak Pendeta ini juga mengurai bagaimana tafsir keagamaan di lapangan, baik dari kelompok Muslim maupun Kristen, ini kerap diseret menjadi legitimasi kekerasan. Dia setuju dengan pernyataan JK tersebut, begitu. Nah, dia mengatakan bahwa pernyataan dipotong dan dipelintir tersebut merupakan potret realitas sosial yang saat konflik terjadi, bukan ajaran normatif yang didukung oleh Yusuf Kala maupun dirinya begitu. Dalam lanjutan dia juga mengatakan ya menilai bahwa pernyataan JK yang dimaksudkan untuk meredam konflik malah dipelintir menjadi bahan bakar kegaduhan baru di tengah masyarakat. Jadi jelas ini siapa yang membuat bahan bakar kegaduhan baru ya jelas ini provokator orang seperti ini. Nah, ini dia juga potongan video itu menjadi senjata sementara konteks dikorbankan demi mengejar popularitas sesaat. Dan Kalau cuma salah satunya popularitas yang nggak apa-apa, cuma popularitas itu kalau mau ngadu iya domba itu bahaya. dan juga AdSense, Mas Hersu. Banyak Hmm. sekali yang pengamat mengatakan seperti itu. Jadi dalam hal ini salah satunya Ade Armando di konten yang di Cokro TV itu juga mengejar popularitas, mengejar AdSense dan juga menyeret itu ke SARA. Bahkan muridnya sendiri pun mengatakan demikian. Dan ingat, Ade Armando ini pernah juga mengatakan misalnya Refli Harun, siapa, termasuk menyebut juga Mas Oh ya, Hersu temannya dulu padahal ya. Iya, di bukan Republika dulu. padahal teman Ya teman sendiri. dia, teman lah, tetap teman lah kalau teman dia berarti. Iya, dan mengatakan bahwa menjelek-jelekkan Jokowi menurut dia menjelekkan junjungannya begitu ya. Padahal yang kita katakan ini kan by data. Kita tidak pernah mengatakan sesuatu di luar data. Kita Iya. tidak berani, saya maupun Mas Hersu tidak berani. Makanya Bukan itu berani, ya, tidak boleh standar kita sebagai dan wartawan. tidak boleh, Standar betul. jurnalistik kita Kita pasti akan saling memperingatkan kalau tidak ada sesuatu menoleransi yang itu, tidak ada toleransi soal tidak. itu. Ya. Betul. Di off the record, dari Subno Point, Rocky Gerung tidak menoleransi sesuatu yang tidak by data, yang kita komentari dan kemudian kita hubungkan dengan konteks kekinian, konteks di lapangan apa dan sebagainya, itu adalah berdasarkan data yang kita miliki Data begitu. dan verifikasi, Mbak, jangan lupa ya tadi seperti yang saya Betul. sebutkan tadi Ya. ketika saya mencoba mencari tahu pidatonya itu seperti apa, Mhm. ceramahnya Pak Yusuf Kala Ya. seperti itu kan proses Mhm. verifikasi sebetulnya itu yang harus Betul. dilakukan. Mhm. Gitu ya. Mhm. Ya. Iya, iya, itu proses kurasi ya, itu salah satu cara untuk mendapatkan data di masa kini, yaitu dengan mencari jejak digital.
dengan kita mencari data-data digital dari berbagai macam platform. Itu yang kita lakukan saat ini di era yang semuanya sudah serba modern ini, begitu. Jadi kalau ada orang yang hanya menelan mentah-mentah dan tidak mencari sumbernya, ya pasti Ya. akan banyak Ya. termakan hoax, begitu. Ya, ini sedikit aja penting ini, walaupun tidak ada kaitannya sama Pak Yusuf Mhm. Kalla. Kan di media sosial, terutama di WhatsApp, itu banyak sekali narasi yang menyatakan bahwa ada yang nyebut Perdana Menteri Iran, ada yang menyebut Menteri Luar Negeri Iran, katanya marah sekali dengan pernyataannya Pak Prabowo yang menyatakan keras kepala, katanya Pak Prabowo begitu ya. Ini dan nyebar luas dan kemudian ditanggapi oleh yang lain. Saya bilang pakai common sense kita aja ngapain Nggak mungkin. nggak mungkin, dan itu disebar gitu loh. Itu yang kadang-kadang buat kita bahaya banget ya Mana mungkin peristiwa-peristiwa. Menlu Iran akan mengatakan itu, Iya, begitu. dan dia udah Tidak pusing mungkin. urusan dia dengan Trump aja deh, ngapain ngurusin yang di sini. Yang sebelumnya juga Mas Ersu, Apa? bagaimana Hmm, mungkin pendukung pemerintah ingin mengglorifikasi hmm, ke apa ya kemampuan atau kegesitan pemerintah dalam hmm. menangani kapal kita yang Iya, iya, ada iya. di Hmm, hmm, Hormuz, dan hmm, kemudian tersebar videonya. Sudah jelas itu video AI, itu buatan. Bagaimana angle-angle-nya? Masa ada angle dari sisi kapal Indonesia itu sendiri, kapal milik Pertamina di mana ada wajah orang Indonesia. hmm, Kemudian ada kapal pengawal dari Iran yang sepertinya sengaja hmm, mengawal kita, dikawal. hmm, Dan hmm, dari angle-nya tuh diambil dari kapal Iran itu. Mana mungkin hmm, ada kapal Iran mengawal kita, terus kemudian anak buah kapalnya memvideokan itu dikirim kepada orang kita atau hmm, kapal hmm, Pertamina, terus hmm, kemudian itu disambung-sambung menjadi sebuah video. Itu kan hmm, angle-nya beda-beda, perlu berapa kamera? Ada angle ya, dari luar, ada angle hmm, dari atas. Itu sebuah film kalau sampai terjadi seperti itu. Ya, nanti kita perlu drone yang hmm, khusus untuk membuat film apa dan sebagainya. Itu sudah tidak mungkin, sudah pasti itu AI, ya, tapi itu diglorifikasi hmm. sehingga banyak yang percaya ketika itu bahwa kapal Indonesia dikawal dengan kapal dari Iran. pemerintah Iran bisa Hmm. keluar dari Selat Hormuz. Padahal sampai sekarang masih stuck di sana. Ya, 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 please ya, yang begini-begini kita mesti mesti hati-hati, jangan apa kalau ada apa-apa video itu coba cek dulu. Gampang banget sekarang di era sekarang dengan googling aja Anda akan ketemu kok fakta itu. Atau dengan akal sehat Anda aja deh, nggak usah kayak gitu. Anda mesti tahu ini masih nggak masuk akal Betul. ini kan gitu ya. Mungkin nggak sih ada seseorang yang harusnya kalimatnya adalah kalimat diplomasi begitu ya, karena Menteri Luar Negeri itu kan bagian dari Ya, diplomat begitu, dan iya. kemudian dia ngomong sekejam itu kepada Indonesia, kepada Prabowo Iya, begitu ya, nggak itu mungkin, tidak dan yang mungkin. lucu kan ada yang ngirim secara khusus kepada saya, ini kalau dibahas oleh Mas Hersu pasti akan keren, akan seru. Loh, saya Dibahas bilang, hoaxnya. ya kita bahas soalnya boleh lah. Oke, balik lagi ke tadi ya, Mbak Agia. Ini Oke, balik lagi. Tadi sudah ada dua pendeta ya. Satu lagi misalnya pendeta Gilbert Emmanuel Lumoindang. Ini adalah pendeta yang sangat terkenal karena sering muncul di televisi begitu ya. Ini pendeta dari Gereja Bethel Indonesia. Dia juga mengomentari soal itu. Dia malah memperingatkan dan dia mengatakan bahwa jangan dilihat potongan video JK itu. Jangan dilihat yang potongan video yang sudah disebar-sebarkan itu karena itu tidak benar. Kalau mau melihat, lihat aslinya yang ada 43 menit itu, kata pendeta Emmanuel Gilbert, disebutnya pendeta Gilbert ini ya Mas Hersu. Maka sebagai hamba Allah saya mau ingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Jangan pernah mengomentari potongan sesuatu kalau kita tidak memahami seluruh konteksnya. Karena kalau tidak, kita terkenal dengan potongologi sama comotologi, saudara. Jadi marilah kita tidak terprovokasi di zaman di mana orang cepat naik darah hari-hari ini, di zaman post-truth di mana orang nggak mau dengar kebenaran, pokoknya orang cuma mau puaskan emosi kejiwaannya. Jadi yang pertama-tama, jangan pernah berkomentar atas sesuatu yang hanyalah potongan. Kita cari dulu aslinya. Saya kebetulan sudah menemukan aslinya, ada di YouTube, saudara-saudara. Dan konteks percakapan beliau, karena yang beliau ngomong itu di menit ke-9:27 kalau saya nggak salah, saudara-saudara. Tapi konteksnya adalah beliau sedang berbicara tentang kerukunan. Dan beliau sedang menceritakan sebetulnya potongan itu, bagaimana yang beliau lihat di Poso dan bagaimana yang beliau lihat di Ambon, bahwa orang anaknya meninggal dia udah nggak nangis, bahkan bangga karena anaknya berarti mati syahid. Nah, begitupun di Poso. Jadi beliau hanya menanggapi apa yang terjadi, tetapi kemudian di menit ke-27 sekian sampai 28 sekian, beliau bahkan menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi beliau bahkan tegaskan semua agama tidak mengajarkan orang untuk membunuh. Karena semua agama mengajarkan. Jadi pendeta-pendeta itu pun ya sama seperti kita. Mereka melakukan verifikasi dan tidak gampang
terprovokasi. Dia sudah jelas kalau pendeta Gilbert saja juga mengatakan demikian. Artinya yang potongan-potongan itu adalah hoax. Memang di framing untuk menyeret opini publik agar kemudian memiliki persepsi yang buruk, yang jahat tentang JK begitu. Nah, bahkan ada kalau saya suka mampir di Instagram saya, yaitu salah seorang influencer. Namanya kalau di akunnya adalah Didi Lion Rich begitu ya. Ini influencer yang sangat tajam. Ini kita patut putar ini Mas Didi ya. Pinjam videonya karena videonya ini menarik sekali dan di situ dan dia pun mengatakan Mas Hersu soal betapa jahatnya para termul itu dalam memotong-motong dan menyebarkan hal tersebut dan ketika itu semua tidak berhasil ketika semua narasi itu kolaps begitu, maka kemudian mereka membangun narasi baru, yaitu soal menyebarkan utang Pak JK yang mencapai disebutkan itu 30 triliun kalau tidak salah Oke. begitu. Oke. Tapi Iya, kita lihat coba kita, video dulu ya. Kita lihat videonya. kita lihat videonya dulu. Pak Yusuf Kalla lagi diserang habis-habisan sama para ternaknya Mulyono. Jadi gini, kalau gue runut, ini awal mulanya tuh dari permintaan Pak JK supaya si Jokowi ngasih lihat ijazah aslinya ke publik. Simple kan? Cuman disuruh ngasih lihat doang loh ijazahnya. Habis Pak JK minta kayak gitu, langsung diserang habis-habisan. Nah, video Pak JK pas lagi pidato dipotong dan dikasih bumbu narasi framing seolah-olah Pak JK tuh melecehkan ajaran umat Kristen. Padahal Pak JK itu konteksnya lagi ngebahas tentang situasi perang di Ambon dan Poso. Habis itu langsung banyak orang-orang yang mengatasnamakan umat Kristen mau menuntut Pak JK. Jijik banget gak tuh? Gue sebagai umat Kristiani gak ngerasa terwakili juga sama mereka. Dan pas gue ngecek ternyata semua termul. Salah satunya ini nih. Terus sekarang dimunculin lagi soal utang perusahaannya Pak JK. Ini pakai banget. Itu kan perusahaannya Pak JK. Mau ada utang atau enggak, ya itu tanggung jawab dan urusannya Pak JK sendiri. Kenapa termul yang sewot? Lagian kalau mau ngomongin masalah utang, bandingin sama utang warisannya si Jokowi yang totalnya 8 ribuan triliun. Itu yang nanggung beban satu negara. Kenapa termul pada diem semua? Buat orang-orang yang pernah ada di dalam lingkarannya si Jokowi, pasti udah nggak asing sama cara-cara kayak gini. Ini namanya metode kill the messenger, atau butuh karakter si pembawa pesan. Jadi kalau ada yang nyenggol juragannya, biasanya tuh ada yang kasih instruksi buat nyerang karakter si penyerang. Kebetulan sekarang Pak JK yang kena. Dulu pernah juga Bu Mega sama Pak SBY, bahkan Pak Prabowo sama Mbak Puan Maharani pernah jadi korban metode kayak gini. Ya kalau gue sih udah nggak heran dan nggak terpengaruh juga sama cara-cara kayak gini. Karena ngajakin para termul untuk tobat itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadinya better gue ngajakin elu semua yang masih waras untuk tetap jadi waras. Apa lo? Iya, jadi begitu Mas Hersu, bahwa Pak JK ini bahkan nilainya itu disebutkan begitu ya, berapa utangnya ada berapa begitu. Tapi salah satu contoh coba ya yang saya lihat ini ada di Facebook nih. Di situ disebutkan informasi mengenai utang Yusuf Kalla sebesar 30 triliun. Merujuk pada pinjaman Kalla Group kepada bank-bank milik negara atau himbara yang sempat ramai diperbincangkan. Berikut adalah rincian fakta terkait isu tersebut. Total pinjaman utang Kalla Group ke bank plat merah dikabarkan mencapai 30,33 pada tahun 2026 bulan April. Di situ ada daftar kreditur, pinjaman tersebut berasal dari beberapa bank besar antara lain misalnya Bank Mandiri 16 triliun, BNI 7 triliun, BRI 6 triliun, Bank Syariah Indonesia sekian begitu ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Ini saya baca dari akun Mata Berita. Ini salah satu akun yang aktif nih dan saya juga sering mengikuti begitu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Pak Yusuf Kalla ini Mas Hersu dibela oleh sekitar 2.300 karena hampir semuanya ya yang berkomentar itu jarang ini yang ada di Facebook Mas Hersu komentar itu sampai ribuan seperti itu begitu dan ini sebagian besar ribuan komentar tersebut membela Yusuf Kalla. Saya pikir ini Facebook adalah salah satu sarang termul loh Mas Hersu. Jadi saya cukup terkejut juga gitu ya. Coba tanpa kita harus memilih komentar-komentar itu langsung semuanya itu tahu bahwa ini adalah sebuah framing. Coba saya bacakan.
Lantas apa pentingnya bagi rakyat besaran hutang Pak JK diposting? Ini kata Musalib. Itu tanggung jawab pribadi beliau, bukan urusan rakyat. Kalau mau fair, posting semua utang pejabat dan mantan pejabat. Kenapa hanya utang Pak JK? Anda tertarik untuk mengungkapkannya ke publik. Artinya berita Anda tendensius. Aduh, katanya begitu. Utang perusahaan dan perusahaan dia yang nanggung wajar. Tapi kalau Wus yang utang pria Oslo karena pengen gaya, tapi yang disuruh nanggung se-Indonesia sampai 100 tahun, itu belum tentu lunas. Begitu ini kata Fikri Arianto. Ini akun-akun organik ya. Iya, kalau yang Pak JK itu utang pribadi, pribadi dalam hal ini bahkan bukan utang pribadi JK, ini utang korporasi begitu. Dan belum ada tanda-tanda, belum ada penyidikan, KPK tidak bergerak, tidak ada apa-apa, adem ayem saja. Tidak ada dari banknya juga dalam laporan keuangannya tidak mengatakan bahwa itu sudah menjadi kredit macet, begitu kan? Lalu apa masalahnya? Siapa pengusaha yang tidak berutang begitu? Dan kemudian kalau yang Wus itu bahkan kehendak dari keinginan dari Jokowi pribadi. Mana kajiannya? Kajiannya pun juga akan dibuat, banyak sekali mengatakan demikian. Dan kemudian sekarang menjadi utang negara, tidak ada tanggung jawabnya juga dari Jokowi dan juga circle-nya pada saat itu. Ya, bahkan circle yang saat ini masih ada di pemerintahan Prabowo. Ada lagi yang mengatakan Farid Darmawan, utang korporasi dibilang utang pribadi. Ya udah, utang Wus jadi utang Jokowi aja sama nih. Ya. Ada yang mengatakan happy family, guys ya. Sejak JK minta ijazah asli ditunjukkan, sejak saat itu genderang perang dibunyikan oleh kepala geng. Pembunuhan karakter kepada JK gencar dilakukan oleh para ternak. Iya, Luar ini biasa. ya oke, lanjut. Masih ada? Atau Ya, cukup? lanjut ini supaya didengar Mas Ersu. Oke. Karena hal seperti ini kalau kita bacakan jarang didengar. Pemerintah juga harus dengar. Tatang Adza mengatakan, jangan percaya. Ini kerjaannya Termul yang suka ngibul seperti Pak Mulyono yang ijazahnya aspal. Sambil tertawa. Kemudian Mita Kaasa mengatakan, Kalagur berarti bukan utang dia pribadi. Banyak banget cara untuk menjatuhkan beliau. Parah ini Konoha katanya. Muhammad Anas Mapin mengatakan, yang namanya pengusaha memang pakai memang pakai uang negara. Pinjaman sesuai dengan agunan usahanya. Iya. Dan agunannya biasanya jauh lebih besar begitu ya. Dan kemudian yang mengatakan dia punya utang, tapi di samping itu punya aset sebagai jaminan. Beda dengan utang presiden kita, rakyatnya yang jadikan aset. Wah, tajam ini. Kemudian mengatakan mending utang daripada korup. Geng Solo gercep juga ya serangan baliknya katanya. Gak masalah punya utang segunung, yang jelas bukan maling uang rakyat. Kira-kira berapa ya utangnya Jokowi di bank-bank negara? Sepertinya nggak ada, karena semua pada setoran ke dia ya. Ini pertanyaan yang menohok. Ini saya jadi ingat, Mas Irsu. Siapa waktu yang mengatakan bahwa di rumah Jokowi ada Bunker. ada bunker Oh, di itu situ si ya. anu, Siapa Mas Irsu? Betor Suryadi. Nah, Mas Betor Suryadi ya, dia mengatakan itu dan itu berkali-kali di berbagai Nah, walaupun itu akun juga sekali ya. lagi belum terverifikasi juga gitu. Belum terverifikasi, Iya. tapi dari Termul tidak berani loh Oh, menggoreng iya. itu. Kalau tidak, harusnya berani menggoreng itu dan kemudian dibuktikan. Begitu. Dan Jokowi juga tidak memerintahkan anak buahnya atau memerintahkan relawan-relawannya menyerang Gubernur Nusantara Betor gitu ya. untuk menyerang Betor dan untuk Iya. membuktikan kalau memang Ya, ada karena bunker itu. karena Begitu kan? Betor kan bagaimanapun bukan prominent person seperti Pak Yusuf Kala lah gitu, dan kemarin itu memang sangat telak sih apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala itu kan begitu. Betul, Ya, betul. Tapi isu tentang bunker yang ada di rumah Jokowi kan tidak hanya Betor Oh, iya. saja yang mengatakan itu. Kenapa itu tidak apakah memang benar ada bunker? Itu kan pertanyaannya begitu. Nah, ini yang lainnya lagi coba ya. Ini asik aja sih Mas Irsu kalau membaca tanggapan dari netizen karena ribuan tanggapan dan hampir senada semuanya. Negara kalau sudah diusik, maka fitnah akan bertebaran. Para buzzer bekerja seperti penjilat. Mungkin bukan negara ya, ini mantan pemimpin negara. Pak JK punya utang, salahnya apa katanya? Setelah minta tunjukkan ijazah Pak Jokowi, akhirnya Yusuf Kala diserang dari semua lini. Itulah level hidup orang yang hidupnya uang bekerja untuknya, bukan dirinya yang bekerja untuk uang. Udah sampai ke level itulah pastinya Pak Yusuf Kala. Biarin aja utangnya banyak, dia bayar sendiri, nggak minta bantu sama kita kok, katanya. Pengusaha kalau ngutang itu wajar, yang kurang ajar itu kalau utang tidak bayar atau merampok uang negara seperti para Termul, katanya. Coba siapa sebutkan pengusaha besar di Indonesia yang tidak punya utang kepada negara? Prabowo dan Hasim Joyo Hadikusumo mereka punya utang karena usahanya. Termul mau mematahkan isu ijazah palsu yang dituntut agar Jokowi menunjukkan karena panik Jokowi bayar
buzzer agar cari kesalahan Pak Yusuf Kalla. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu penilaian Ya, dari masyarakat yang iya, kita iya. bacakan. Itu kalau di media kita kenal namanya tuh kill the messenger, ya. Betul. Istilah itu ya. Mhm. Jadi kill messenger itu cerita tentang wartawan di Amerika Serikat pemenang penghargaan Ya. Pulitzer yang dia pada waktu itu membongkar kejahatan dari CIA yang mendanai Mhm. untuk perang kontra di Amerika Selatan itu dengan menjual narkoba gitu Mbak Agi ya. Iya. Jadi kemudian Mhm. nah, ini orangnya dihabisi betul Mbak. Kita terakhir dan tragis Mhm. itu sampai ini jahat loh ya, jangan dianggap main-main. Itu untung loh, Jangan, Pak Yusuf betul. Kalla mungkin sangat kuat dan banyak yang bela waktu itu. Ya wartawannya sampai berdiri dia karena kasus itu ya. Jadi dia sampai mengakhiri hidupnya sendiri kan. Jadi ya jangan main-main dengan yang seperti itu dan itu fitnah besar gitu nggak boleh ya dilakukan semacam itu. Oke Mbak Agi, balik lagi deh. Iya, dan yang jadi masalah Mas Irsu, karena yang terlibat dalam melapor seperti ini, Mm-mm. akhirnya ketahuan bahwa mereka adalah kader PSI. Kader PSI siapa? Ah, Pimpinan dari Kaisang. Kaisang siapa? Anaknya Jokowi. Dan kader PSI Ade ini kan Armando juga mereka, PSI juga bukan? Ade itu. iya, heeh. Oh ya, kok bisa Dia kan, kok bisa kan. jadi komisaris kalau masih aktivis partai? Nah, itu dia siapa sih Mas Hersу Hmm. yang mematuhi aturan itu karena dari sejak Ah, Jokowi kan memang aturan itu dibuat untuk tidak dipatuhi kalau kita melihat oke. sampai ada 370 atau 300 berapa begitu ya Iya dan, komisaris di dan masa sayang Jokowi yang rangkap dong rugi jabatan. dong negara itu kan BUMN itu bagaimanapun juga walaupun dia sudah dipisahkan dari kekayaan negara tapi tetap aja itu duit negara sebenarnya gitu dan kalau Betul, kalau duit duit kita. ya kalau dipakai Mm-mm. untuk membayar para buzzer kan ini keterlaluan lah semacam itu. Iya, merangkap dari komisaris, Ya, merangkap menjadi oke. buzzer begitu. Oke. Coba Hmm. kita lihat ya, kita sebenarnya sudah bahas ini, yaitu yang melaporkan itu saat Martin Philip Sinurat Hmm. dari apa namanya ini Ketua juga Gamki ya. Damki, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, ini adalah juga gabung ke PSI tahun 2024 dan kemudian mendapatkan jabatan di Sumatera Utara sebagai PLT. Nggak tahu kalau sekarang sudah definitif atau bagaimana, tapi waktu itu masih menjadi PLT Hmm. ketua PSI di Sumatera Utara di Sumut begitu. Dan kemudian ya dia bahkan masuk ke PSI itu Mas Hersu itu dengan sambutan dengan apa ya namanya ketika itu ada tari-tarian. Jadi sangat Hmm. istimewa lah ini Hmm. saat Martin ini ketika masuk ke PSI disambut dengan sangat gembira oleh Kaisang. Dan sebelum masuk PSI juga dari tahun 2022 dia juga sudah menjadi komisaris di 2 BUMN. Jadi sudah mendapat hadiah dari Pak Jokowi ketika itu karena dukungannya kepada Jokowi, mengajak Jokowi hadir ke acara-acara Gamki, terus kemudian dia sendiri juga sowan ke rumah Jokowi begitu kan di Solo dan dia tercatat menjadi komisaris PT Pengembangan Investasi Riau kalau BUMD di daerah dan kemudian di nasional komisaris PT Multi Terminal Indonesia dan komisaris PT Pengembang Pelabuhan Ya. Indonesia. Ini bagian dari Pelindo begitu ya. Anak perusahaannya dari PT Pelindo Pelabuhan Indonesia. Ini salah satu BUMN yang besar yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, selain selain itu juga yang lain-lain misalnya yang bersamaan dengan saat Martin ini juga ada Ronald Sinaga ini atau disebut sebagai Bro Ron ini adalah wakil ketua umum PSI. Jabatan wakil ketua umum di sebuah partai ini jabatan yang tinggi ya dan dia ikut melaporkan Pak Yusuf Kalla tersebut begitu. Bahkan di konferensi pers juga terlihat hadir begitu, ada di berdekatan dengan saat Martin tadi begitu. Dan kalau kita lihat lagi misalnya nih saya melihat unggahan dari Dandi Laksono. Dandi Laksono ini adalah jurnalis senior, dia juga produser, dia penulis aktivis, banyak sekali lah aktivitasnya dan kita pasti tahu lah sosok ini ya. Dan Dandi Laksono ini tanpa ada caption dia mengunggah beberapa tangkapan berita antara lain heboh pelapor Yusuf Kalla ternyata kader PSI publik soroti hubungannya dengan Kaisang gitu di situ dia mengunggah saat Martin itu tadi kemudian Profil Foxy yang laporkan sutradara dan 3 pakar hukum Dirty Vote ke polisi Hmm. ternyata pernah dukung PSI. Hmm. Dan tidak hanya pernah, malah masuk menjadi kader PSI. Kemudian politikus PSI polisikan jurnalis senior Farid Gaban atas tuduhan kritik penguasa. Ini kok Ya. jadi Siapa ini eh, orang yang sama maksudnya ya Mbak?
Maksudnya kader-kader PSI ini Oh, oke. memiliki pola sering melaporkan, Mas Hersu, melaporkan Hmm. aktivis, melaporkan Hmm. ya. Ini kan ada hubungannya dengan Pak Yusuf Kala tadi. Akhirnya kita merujuk ke belakang, melihat jejak Oke. digital. Ternyata ya kader-kader PSI ini melaporkan dalam Hmm. Hmm. peristiwa yang berbeda, Oke, yang oke, oke. dilaporkan berbeda. Tapi Ini ini artinya ini hobi mereka atau kok hobi ya tradisi? ini? Hobi atau tradisi, Tradisi, Mbak Aki? hobi, habit, Nah, atau habit. bagaimana? Iya. Atas perintah siapa? Ini Hmm. hal-hal seperti ini, walau bagaimanapun ini berbiaya loh ya. Hmm. Berbiaya kita harus punya pengacara, berbiaya karena menghabiskan waktu, transportasi, apa yang seharusnya bisa digunakan untuk yang lebih Ya. produktif. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Dandi tadi ya, profil Foxy yang laporkan sutradara dan 3 pakar hukum Dirty Vote, apa betul mereka ini adalah orang PSI? Ya, saya buka di Tempo, ini ketuanya, Ketua Umum Foxy, Muhammad Nasir Sahib namanya, dia Hmm. mengatakan, kami sedang usaha melaporkan, kemarin kami telah melaporkan, hanya saja kekurangan berkas, hari ini kami melengkapinya. Iya betul melaporkan, dan kemudian organisasi ini ternyata terbentuk pada 2016, Foxy tersebut, dan pembentukan organisasi terinspirasi dari penganugerahan Hari Santri yang ditetapkan Jokowi pada tahun 2015. Hmm. Dan kemudian di sini dia juga mengatakan bahwa ratusan santri yang tergabung dalam Foxy diketahui menyatakan bergabung dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, pada awal November tahun lalu. Natsir mengatakan bergabungnya ratusan santri Foxy menjadi kader parpol PSI berlambang mawar putih itu sebagai panggilan sejarah. Jadi kok jadi terhubung lagi nih yang melaporkan Dani Laksono dan juga tiga akademisi dan juga peneliti yang menjadi host di Dirty Vote itu ternyata terhubung juga dengan PSI. Jadi Begitu ini juga politikus jadi nggak ngarang-ngarang lah ini ya, Mbak Aki ya. nggak ngarang-ngarang ini dan dia memang betul seperti itu. Dan politikus PSI, polisikan jurnalis senior Farid Gaban atas tuduhan kritik penguasa ya ketika itu. Farid ini sebetulnya hanya membuat unggahan ya Mas Irsu yang unggahannya itu ditujukan kepada Teten Mas Duki ya. Ini tahun 2020 pada masa Jokowi. Hmm. Dia mencuit seperti ini. Rakyat bantu rakyat, penguasa bantu pengusaha. Gimana nih kata Kang Teten Mas Duki? Hmm. Dia menanyakan kepada Teten. Waktu itu masih menjadi menteri. How low can you go? Katanya. Hmm. Ini dipolisikan Mas Irsu. Oh ya, Seperti Ta- ini. Jadi tapi hanya tapi nggak rakyat bantu dilanjutkan ya rakyat. kasusnya waktu itu ya, nggak ya? Iya, tapi kasusnya tidak dilanjutkan. Saya tidak tahu diterima atau tidak oleh Ya, polisi gitu Farid ya. Gaban, saya kenal baik. Dia ini kan pernah wartawan Tempo, pernah di Majalah Editor, dan kebetulan Betul. senior saya, kan gitu ya. Mhm. Mas Farid ini jebolan dari ITB dia. Jadi memang seperti itu orangnya. Aktif banget di media sosial ya. Oke. Iya, iya, betul. Dan dia juga aktivis juga begitu. Belum lagi Kang Ubed yang juga Ah, dipolisikan berapa? oh, 2 hari yang lalu juga. dia dipolisikan lagi ya 2 hari yang lalu persoalannya ngomongin soal ini Prabowo Gibran, tapi saya nggak tahu Iya, kenapa. menjadi beban negara itu di Tapi pelapornya siapa itu, forum Mbak? Sama juga bukan? pelakunya. Pelapornya Pelakunya apa? ini Hmm. pelapornya ini bernama Rangga Kurnia Septian, Mas Hersu. Nah, siapa dia? Dia orang HMI, begitu Oke. ya. Hah? Wah, Pernah menjabat sebagai penjabat Ketua Umum HMI cabang Jakarta Timur. Kalau hah? kita lihat, iya, Sesama dan dia HMI adalah, saling melaporkan ini dong, walaupun satunya MPO ya gitu ya. iya, ini seniornya HMI loh ini Kang Ubed ini. Ya sudah. Dan dia adalah koordinator pemuda Garda Nusantara, begitu. Nah, ini apa Rangga ini? Kurnia Septian ini. Dan Ini apa kalau ini? kita telisik lagi Hmm. di Garda Pemuda Nusantara itu saya cari Mas Hersu Hmm. ya. Hmm. Tidak ada sih ininya, jejaknya di Hmm. AHU, Hmm. di Kemenkumham, apakah terdaftar di sana? Tidak ada jejaknya. Dan kemudian di Kemendagri, di Hmm. daftar ormas yang terdaftar di sana juga tidak terdaftar. Saya tidak tahu Ya. ini bentukan apa Ya. begitu ya. Ya, Mhm. tapi kan gini, kita ingat pola pelapor-pelapornya marak banget di eranya Jokowi dulu dan lama hilang. Setelah ini kalau 1,5 Mhm. tahun Pak Prabowo jadi presiden, jadi muncul lagi. Udah deh, jangan diulang-ulang lagi deh kayak gini-gini. Polisi sebaiknya kayak ini langsung nolak aja ya kasus-kasus yang begini ya Mbak Agi ya. Kalau enggak nanti akan jadi modus ya.
Oke, Betul, ya, betul, Mbak betul. Dan Agi. satu lagi loh, sebetulnya udah ada sikap loh, Mas Ya, Esu. ya. Sebetulnya dari pemerintah, yaitu pernyataan dari Pigai Oh ya, Menkumham. Piga yang dia bisa minta menolak Iya, aja lah ya gitu ya. menolak, Oke, dia menolak ya, dengan ya, tegas ya, kriminalisasi ya, terhadap ya. Yusuf Kala. Oke Mbak Agi, sampai ketemu lagi. Saya Rizbun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman.